Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam dengan seorang narasumber yang berada di tengah pusaran pemberitaan. Bersama saya, Aryo Ardi, inilah iTalk. Menutup akhir tahun, prestasi membanggakan justru membuka lembaran baru bangsa Indonesia di panggung internasional. Kali ini, Maria Harfanti, Miss Indonesia, berhasil meraih juara ketiga dalam ajang bergengsi Miss World 2015 di Sanaya, China. Kontestan asal Yogyakarta ini berhasil menyabet 2 penghargaan sekaligus. Maria Harfanti berhasil memenangkan Fast Track dengan kategori Beauty with a Purpose, serta menjadi juara ketiga di ajang Miss World 2015. Tentunya hal ini tidak diduga oleh gadis berusia 23 tahun ini. Maria hanya menargetkan untuk Beauty with a Purpose. Sementara itu, pendiri Yayasan Miss Indonesia Liliana Tanusudibyo tetap optimis bahwa yayasan akan terus melahirkan generasi Miss Indonesia dan terus menorehkan penghargaan tertinggi di ajang Miss World berikutnya. Kita tetap optimis ya untuk di ajang berikutnya. Untuk Miss Indonesia 2016 kita tetap optimis untuk meraih prestasi seperti Maria. 5 tahun berturut-turut, Miss Indonesia berhasil mengukir prestasi di ajang Miss World. Namun, torehan prestasi yang disabat oleh Maria Harfanti merupakan prestasi tertinggi yang dicapai oleh Miss Indonesia. Sudah sangat langka kita mendengar anak bangsa ini berhasil meraih prestasi tinggi di ajang internasional. Dan kali ini dahaga itu seakan terpuaskan setelah untuk kali pertama anak bangsa Indonesia meraih ajang bergengsi pemilihan Miss World 2015 di Sanya, Tiongkok. Dan saat ini saya telah bersama Maria Harfanti sebagai second runner-up Miss World 2015. Fanti, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Ya, baik sekali. Dan selamat buat prestasinya di Sanya, Cina. Ya. Maria, udah lebih dari seminggu kamu meraih gelar second runner-up Miss World 2015 sekaligus sebagai Miss World Asia 2015. Miss World Asia. Apa bedanya dulu dan sekarang setelah mengikuti ajang Miss World? Tentunya banyak sekali bedanya ya, karena dulu saya itu anaknya tomboy. Kebetulan kakak dan adik laki-laki. Tomboy jadi... katanya kalau lagi dicari nggak tahu di mana, nggak tahu lagi di atas pohon jambu. Benar seperti itu ya? Enggak. Tapi saya sering banget main sama tetangga sampai sore, sampai dicariin sama mama. Jadi itu kenangan yang kalau diingat-ingat kok bisa ya sekarang jadi seperti ini. Kok si tomboy bisa jadi Miss World gitu ya? Iya. Beda sekali. Sekarang jadi harus lebih dress up, harus lebih feminin gitu. Dan itu katanya dulu juga nggak suka make up ya? Iya, nggak suka make up. Paling keluar rumah pakai lip balm aja. Kalau sekarang kan harus harus dress up, karena ketemu banyak orang. Iya. Oke, sekarang ketika sudah menjadi Miss World second runner-up Miss World 2015 dan juga Miss World Asia. Miss World Asia. Lebih capek tentunya. Kalau untuk sekarang ini sih masih disibukkan dengan publikasi ya, karena kan talk show dan juga persiapan untuk Miss Indonesia 2016. Karena mungkin nanti saya akan memberikan pembekalan juga untuk kontestan Miss Indonesia 2016 dan juga akan menilik lagi proyek yang kemarin telah diselesaikan yang di Kamancing. Iya. Baik, kalau kita beralih lagi ke Sanya, ke Cina. Sebelumnya sudah ada keyakinan belum Maria bisa menembus sebagai second runner-up Miss World 2015? Kalau untuk pertama tuh keyakinan pastinya belum ya, karena target tahun ini tuh menang Beauty with a Purpose dan masuk top 10. Tapi ya puji Tuhan benar-benar dilancarkan semua jalannya, bisa maju ke top 5 dan ketika top 5 juga pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Keyakinan itu muncul pertama kali di stage yang mana, Maria? Keyakinan itu ketika masuk top 5. Karena saya udah ada visi dan misi ke depannya lah ketika akan ditanya kenapa kamu harus jadi Miss World gitu. Saya udah tahu apa yang akan saya jawab gitu. Jadi jawabannya sudah saya persiapkan. Nah, pertanyaannya harusnya saya ajukan pada juri yang memilih Maria. Tetapi saya pengen tahu juga dari sisi Maria. Menurut Anda, apa yang membuat Maria pantas menjadi second runner-up Miss World 2015? Iya, saya orangnya persisten, tekun, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Saya juga orangnya
mau bergaul dengan siapa saja gitu. Jadi teman saya banyak sekali di Miss World itu, saya berteman dengan semuanya. Kita sering berbagi cerita tentang culture masing-masing, dan juga setiap ada fast track pun, fast track itu adalah tantangan yang diujikan di Miss World. Itu ada talent, modeling, beauty with a purpose, yang social project, multimedia, dan juga sport. Kita saling menyemangati satu sama lain. Jadi dari benar-benar, 114? Iya, dari 114 negara. Jadi kita seperti keluarga. Dari 114 orang kontestan, siapa yang paling dekat dengan Maria? Paling Kontestan dekat dari Iceland. Dari Iceland, Islandia. Finland, Jepang, Germany, Malaysia juga. Ada alasan khusus? Karena kita orangnya suka cerita gitu. Iya, sama-sama ramai. Iya, jadi sama-sama rame, dan kita saling tahu kelebihan masing-masing itu apa. Kalau Miss Iceland itu kekuatannya di sport, lalu Miss Finland juga, Miss Malaysia dan saya talentnya kuat gitu. Jadi kita saling berbagi, saling menyemangati supaya bisa unggul, dan ya puji Tuhan sih bisa meraih poin yang tinggi juga. Apa arti nama Indonesia di selendang atau selempang yang Anda kenakan di Miss World Maria? Indonesia. Itu berarti saya sebagai wanita Indonesia mewakili bangsa. Bukan cuma di ajang internasional, tetapi di Indonesia sendiri. Saya menjadi panutan generasi muda untuk menjadi lebih baik, untuk mengukir prestasi bagi negara. Apa tanggapan dari 113 kontestan lainnya di China ketika mengetahui Maria adalah wakil dari Indonesia? Mereka sangat senang ya dengan Indonesia, dan banyak dari mereka ingin sekali mengunjungi Indonesia gitu. Dan saya merasa saya cukup mewakili kepribadian orang Indonesia gitu. Dengan saya selalu berusaha untuk menolong ketika ada kontestan yang membutuhkan bantuan. Saya juga selalu menunjukkan culture saya dari pakaian yang saya pakai, dari tari-tarian juga, karena saya membawakan tari tortor kemarin di Miss World, dan kontestan sangat terkesan gitu dengan apa yang Indonesia miliki. Keramah tamahannya, keragaman culture-nya gitu. Mereka Artinya itu adalah pertama kalinya mereka berinteraksi langsung dengan orang Indonesia ketika bertemu dengan Maria. Iya. Seperti itu ya. Iya, mereka jadi benar-benar terdorong untuk mengunjungi Indonesia secara langsung dengan hadirnya saya. 1 bulan lebih di karantina di Miss World, apa yang bisa Maria petik dari pengalaman di sana? Pengalaman itu pastinya pengalaman kebersamaan ya, dan pengalaman untuk jangan terlalu fokus terhadap tujuan gitu. Harus jalani proses dengan sebaik-baiknya dan serahkan pada Tuhan, karena pasti Ia lakukan yang terbaik dan Dia tahu perjuangan kita. Dan ketika harus bergaul dengan kontestan lainnya itu juga menjadi bahan penilaian tersendiri bagi para juri ya. Iya. Jadi saya selalu mengajak berteman semua kontestan gitu. Jadi intinya saling tolong menolong, dan kita selalu ngobrol apapun itu. Jadi ngerasa akrab banget dengan semua. Dan sejauh yang Maria rasakan selama di sana di karantina sebulan lebih, apa yang ada di benak para kontestan tentang Indonesia? Yang ada di benak para kontestan pastinya Indonesia unik, culture-nya beragam, dan saya merasa fisik saya juga mewakili Indonesia sekali gitu. Kulit saya coklat, terus mungkin postur tubuhnya juga mewakili orang Indonesia. Mungkin bukan juga tingginya, tapi mungkin jenis. Ya, ini. Oke, tapi mereka juga belum pernah ke Indonesia ya? Ada beberapa yang sudah pernah ke Indonesia, tapi banyak yang belum. Oke, apakah ada kesulitan untuk menjelaskan mengenai negara kita seperti apa kepada kontestan lain di sana, Maria? Enggak sih, kontestan mudah sekali gitu untuk menyerap apa sih itu Indonesia gitu. Dari saya sering memakai batik, beberapa kali juga memakai tenun gitu. Jadi mereka tahu kalau Indonesia tuh unik, ada busananya sendiri, tari-tariannya juga sangat khas. Adakah image yang negatif tentang Indonesia di mata mereka? Ada satu kontestan yang pernah bilang Jakarta itu macet. Oh, dia sudah pernah datang ke Jakarta. Iya, kontestan dari negara mana? Dan bahkan dia pernah ke Bali juga, dia bilang di Bali the drivers are a little bit crazy. Oh ya? Dari negara mana kontestannya? Itu dari Bulgaria. Oh, Bulgaria. Iya, dari Bulgaria. Oke, dari Sofia ya? Iya, dari Sofia. Oke, lalu ketika Maria bergaul dengan mereka dan juga Maria juga berinteraksi dengan mereka, akulturasi budaya seperti apa yang bisa dibawa dan menjadi pengalaman berharga di tanah air Maria? Kalau akulturasi budaya mungkin saya melihat dari tari-tarian mereka, terus dari talent mereka juga, mereka kan membawa nyanyian yang khas negaranya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang saya bertanya gitu, itu artinya apa sih lagunya gitu. Terus kita mencoba saling mengajari bahasa masing-masing gitu. Jadi saya merasa
cukup banyak belajar, terutama dengan kontestan China, karena saya ada belajar basic Mandarin juga, jadi di sana saya perdalam. Dan Maria sebelumnya juga pernah ke China untuk mengajarkan di pedalaman, Maria. Iya, mengajar bahasa Inggris di sana. Mengajar bahasa Inggris ya. Nah itu juga pengalaman tersendiri karena di sana Maria mengajarkan anak-anak SMP. Iya, anak-anak SMP. Itu bukan middle school, jadi dia itu antara SD kelas 5 sampai SMP kelas 3 dijadiin 3 kelas, karena di sana itu di kampung. Ya. Dan di sana Maria juga punya trik khusus supaya mereka mau belajar dengan membawa pensil wayang, kalau saya tidak salah. Iya. Bisa diceritakan sedikit seperti apa Maria pengalaman di sana? Itu di sana lebih mengajarkan tentang bahasa Inggris, lalu basic lessons, ada art and craft, terus saya mengajarkan mereka origami juga, terus menyanyi. Intinya learning English in a fun way gitu. Dan kita juga sebagai pendatang di sana, kita membawa culture dari negara kita masing-masing. Karena waktu itu saya bukan satu-satunya volunteer di sana. Ada volunteer dari Polandia, Ukraina, Amerika gitu. Oke, mari kita lanjutkan nanti setelah pariwara. Dan pemirsa, seberapa tertarik mereka tentang Indonesia, khususnya apa yang terjadi di Miss World 2015 di China, kita akan segera bergabung lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di iTalk.